Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 456. Selama ini aku telah berbohong padamu. Setelah Morgan membuka pintu villa, semua orang yang hadir terkejut. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lihat sedikit sulit untuk bisa dipercaya sebelumnya, mereka semua masih meragukan identitas Morgan di hati mereka. Akan tetapi ketika pintu terbuka, tidak ada yang berani meragukan identitas Morgan lagi untuk membeli villa seharga ratusan miliar seperti itu. Siapa lagi yang sanggup jika bukan generasi kedua yang kaya? Mungkinkah orang kaya misterius di kota Surabaya itu adalah Morgan? Reksa bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Reksa, apa kamu sudah tahu apa yang terjadi? Jika Morgan ini benar-benar generasi kedua yang kaya, maka semua ucapan kita tadi akan sangat menyinggungnya. Dan jika Morgan sampai tersinggung dan lalu ingin balas dendam, kita benar-benar akan mati. Tukas Jessica dengan nada sedikit cemas seraya menatap ke arah Reksa dengan ekspresi jengkel. Gadis itu sebelumnya begitu percaya pada Reksa, tetapi kali ini dia benar-benar merasa dibodohi. Reksa menggertakkan giginya dan menjawab tanpa daya, aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Apa Morgan sebenarnya? Baiklah, jangan terus berdiri di sini, ayo masuk dulu dan lihat-lihat. Sela Rosa tiba-tiba. Dia melihat Morgan sekarang telah membuka pintu ke villa, dan ada banyak hal telah berkembang hingga saat ini di luar kendalinya. Meskipun Rosa ingin pergi, itu tidak akan mengubah apapun, jadi dia hanya bisa membiarkan teman-temannya masuk dan melihat-lihat villa sejenak, lalu meninggalkan tempat ini sesegera mungkin setelah melihat situasinya. Setelah mendengar perkataan Rosa, Jessica dan lainnya ragu-ragu sejenak, lalu mereka bergegas menuju villa termewah di Surabaya dengan langkah lamban sambil mengagumi dekorasinya. Setelah memasuki villa, semua orang yang hadir, termasuk Rosa, dikejutkan oleh dekorasi di dalam villa. Mereka semua belum pernah melihat dekorasi mewah seperti itu dalam hidup mereka, seperti karpet wall lembut, lampu kristal yang sangat indah dan peralatan modern berteknologi tinggi yang dapat dilihat di hampir seluruh ruangan Imperial Villa. Semua yang ada di dalam villa itu nyaris belum pernah mereka lihat seumur hidup. Reksa juga terlihat sangat terkejut saat dia tahu bahwa dekorasi dan lukisan terkenal yang tergantung di dinding villa itu semuanya asli, bahkan salah satunya bisa bernilai miliaran. Terbayang seberapa kaya orang yang bisa tinggal di villa mewah seperti itu. Mereka semua benar-benar tidak menyangka bahwa Morgan adalah orang yang kaya raya. Hanya karena dia berpakaian sangat biasa dan sederhana ini, mereka merasa sedikit aneh saat mengetahui bahwa Morgan ternyata memiliki villa yang begitu mewah. Untuk sesaat, semua orang berdiri di tempat dengan linglung, dan tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Jessica bertanya sambil tergagap pada Morgan, Morgan, apa ini? Villa ini benar-benar milikmu? Sepertinya kamu pernah menanyakan pertanyaan ini padaku sebelumnya. Aku sudah membawamu masuk. Apa kamu masih tidak percaya bahwa villa ini adalah milikku? Jika aku bukan pemilik villa ini, bagaimana aku bisa membawamu masuk ke sini? Hah? Balas Morgan pelan. Semua orang melihat ke arah Morgan, dan ekspresi di wajah mereka sangat gugup. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi hari ini terlalu sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin ini villa mewah pertama di Surabaya? Harganya mungkin mencapai 600 miliar. Orang yang bisa tinggal di villa ini harus memiliki uang sebanyak triliunan, sementara Morgan terlihat seperti orang biasa. Kualitas apa yang ia miliki untuk bisa tinggal di villa ini? Reksa merasa ada 10.000 ekor bison yang berlari kencang di kepalanya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa apa yang dia lihat di hadapannya saat ini adalah nyata. Nadine, Olivia, Gilang, Victor dan yang lainnya semua saling menatap dan melebarkan mulut mereka. Selain kaget, mereka juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa Morgan benar-benar kaya. Keluarga Gilang sudah lama berkecimpung dalam bisnis di bidang real estate, jadi dia tahu betul betapa mahalnya villa ini. Morgan yang hanya mengenakan pakaian biasa seperti itu, ternyata bisa tinggal di villa yang begitu mewah ini. Hal itu sama sekali tidak cocok dan sulit untuk bisa dipercaya. Karena kalian semua sudah mask, mari kita semua masuk dan melihat-lihat. Setelah mengatakan ini, Rosa berjalan langsung ke dalam villa. Rosa sebenarnya juga sangat terkejut saat ini, tetapi dia masih bisa mempertahankan sikap tenangnya, karena dia satu-satunya orang yang tahu bahwa Morgan sama sekali bukan pemilik villa ini. Dia berpikir bahwa Morgan hanya bisa masuk karena mendapatkan kunci dari orang lain. Sementara Jessica dan yang lainnya terlihat ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikuti Rosa berjalan ke depan villa. Saat melihat dekorasi ruangan yang benar-benar mewah di villa itu, Nadine, Olivia dan yang lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto.
Semua tindakan mereka terlihat sangat hati-hati. Mereka takut jika tidak sengaja MK sesuatu, maka mereka akan dalam masalah besar nanti. Rosa ragu-ragu sejenak, lalu melirik Morgan yang duduk di sofa dengan ringan, dan berkata dengan lembut, "Morgan, keluarlah bersamaku, ada yang ingin kukatakan kepadamu." Morgan balas menatap Rosa, dan tahu apa yang akan dikatakan gadis itu kepadanya saat ini. Rosa memang tidak tahu hubungannya dengan villa ini. Saat mengetahui bahwa Morgan tiba-tiba menjadi pemilik villa ini, gadis itu mungkin tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Morgan merasa bisa mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya kepada Rosa dengan jelas. Bagaimanapun, Leona, orang yang paling Morgan takuti mengetahui identitas asli Morgan. Alasan kenapa Morgan masih menyembunyikan identitasnya dari orang lain adalah karena jika semua orang tahu bahwa dia adalah generasi kedua yang sangat kaya, itu akan berdampak besar pada hidupnya. Dia masih ingin hidup tenang tanpa gangguan orang-orang yang mau mendekatinya hanya karena uang. Akan tetapi sekarang masalah ini telah berkembang ke titik ini. Morgan tidak dapat lagi menyembunyikan identitasnya meskipun dia berusaha sekeras mungkin untuk menyembunyikan hal itu, jadi lebih baik dia menjelaskan semuanya sekarang. Ya, Morgan menatap Rosa dan mengangguk lembut, lalu berdiri dan berjalan keluar villa bersama Rosa. Jessica, Olivia, kalian bisa melihat-lihat villa ini sepuasnya. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk datang ke villa seperti ini. Aku akan berbicara dengan Morgan sebentar, kata Rosa seraya menoleh ke arah teman-temannya, lalu melangkahkan kaki dengan sepatu hak tingginya dan mengikuti Morgan keluar dari villa. Setelah berjalan keluar dari villa, Morgan berhenti di depan pintu villa, menutup pintu dengan lembut, lalu menoleh dan berkata kepada Rosa, "Rosa, dengarkan aku. Mungkin kamu tidak bertanya padaku, aku akan menjelaskannya padamu. Sebenarnya, aku sudah berbohong padamu selama ini. Sebenarnya aku adalah